Tentara Lebanon tembak drone Israel di atas pos militer. Tentara Lebanon menembak pesawat nirawak Israel yang terbang di atas sebuah pos militer di Meis El Jabal, kata TV Al-Manar Hezbollah Lebanon pada Senin 8 Maret malam. Pasukan Israel menembakkan suar ke perbatasan dengan Lebanon dekat Meis El Jabal, tetapi tidak cedera yang terbukti menurut saksi mata. Katakan telah mencegat pada Senin malam pesawat nirawak Israel lain yang telah memasuki wilayah udara Lebanon di luar belia di Lebanon Selatan yang diikuti oleh pasukan Israel yang juga menembakkan suar di kawasan itu, Al-Manar TV melaporkan. Sebuah pesawat nirawak juga telah melewati wilayah udara Lebanon di daerah yang sama. Senin sore diadu dengan senjata yang sesuai dan dipaksa mundur, tambah menurut Al-Manar menjelaskan. Di sisi lain diberitakan sebelumnya, ngeri, lagi-lagi Iran ancam meratakan dua kota Israel dengan tanah. Untuk kesekian kalinya mengancam akan meratakan dua kota di Israel, Iran mengatakannya, yakni Tel Aviv dan Haifa dengan tanah. Kali ini ancaman dilontarkan Menteri Pertahanan Amir Hatami pada Minggu. Dia mengatakan kedua kota itu akan diratakan dengan tanah jika Israel berani menyerang Iran. Ancaman disampaikan agar negara Yahudi itu menyadari bahayanya. Ancaman seperti itu telah sering disampaikan para pejabat militer Teheran. Sebaliknya, rezim Zionis juga kerap mengumbar ancaman untuk menyerang Iran. Kadang-kadang rezim Zionis Israel karena putus asa membuat klaim besar terhadap Republik Islam Iran yang dikira mengancamnya, kata Hatami pada sebuah upacara untuk tentara, seperti dikutip Times of Israel pada Senin 8 Maret 2021. Harus diketahui bahwa jika negara itu melakukan sesuatu, kami akan meratakan Tel Aviv dan Haifa dengan tanah, ancamnya. Dia melanjutkan bahwa Iran memiliki semua kekuatan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas negara dan membanggakan kekuatan regionalnya melalui kelompok perlawanan. Pernyataannya muncul setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan selama wawancara dengan Fox News pekan lalu bahwa jika dunia tidak melakukan sesuatu tentang program nuklir Iran, maka Israel dapat melakukannya sendirian. Dia mengatakan bahwa Israel sedang memperbaharui rencananya untuk serangan militer prospektif. Jika dunia menghentikan mereka sebelumnya, itu jauh lebih baik, tapi kalau tidak, kami harus berdiri sendiri dan kami harus bela diri sendiri, ujar Gantz. Israel telah 2 kali melakukan serangan militer terhadap program nuklir musuhnya, Irak pada tahun 1981 dan Suriah pada tahun 2007, di bawah apa yang kemudian dikenal sebagai doktrin Begin, yang menyatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan negara musuh untuk mendapatkan senjata atom. Gantz sebelumnya telah memperingatkan bahwa Israel akan melakukan serangan militer terhadap Iran jika perlu, ungkapnya. Pernyataannya muncul setelah Israel menuduh Iran menargetkan kapal kargo milik pengusaha Israel yang berlayar di Teluk Oman akhir bulan lalu. Ledakan tersebut menyebabkan 2 lubang di MV Helios Ray di sisi kiri dan kanan, tepat di atas garis air. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Iran sebagai pelakunya, namun Teheran dengan cepat membantahnya. Pada hari Minggu, Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak Eropa untuk menghindari ancaman atau tekanan dalam setiap negosiasi dengan Teheran. Nasib kesepakatan nuklir Iran yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA telah digantung sejak mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri Amerika pada tahun 2018 dan menerapkan kembali sanksinya terhadap Teheran. Menyusul kemenangan pemilu Amerika Serikat oleh Joe Biden pada November, Amerika Serikat, pihak-pihak Eropa dalam kesepakatan itu, Prancis, Jerman, dan Inggris, dan juga Teheran telah mencoba untuk menyelamatkan kesepakatan itu. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan mitra Eropa di berbagai tingkat bilateral, regional, dan juga internasional adalah negosiasi berdasarkan saling menghormati dan menghindari ancaman atau tekanan.
kata Rouhani kepada Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney, seperti disampaikan pihak kepresidenan Iran dalam sebuah pernyataannya. Irlandia bukan pihak dalam kesepakatan nuklir Iran, tetapi saat ini duduk di Dewan Keamanan PBB. Presiden Iran mengkritik ketidakaktifan Eropa pada komitmen JCPOA dan menambahkan bahwa Iran berkomitmen untuk melestarikan JCPOA dan merupakan satu-satunya pihak yang telah membayar harga untuk itu. Tapi situasi ini tidak bisa berlanjut seperti sekarang. Tegas Rouhani mempertahankan dan menghidupkan kembali kesepakatan itu, menuntut semua pihak untuk bertindak sesuai dengan komitmen mereka. Di sisi lain, dua ledakan guncang Irak di tengah kunjungan Paus Fransiskus ke Irak. Dua ledakan di wilayah ibu kota Baghdad, Irak pada Minggu 7 Maret 2021 terjadi. Ledakan itu tetap terjadi meski pemerintah Irak mengerahkan begitu banyak pasukan untuk mengamankan negara di tengah kunjungan bersejarah Paus Fransiskus. Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Roma, melakukan lawatan selama 4 hari di Irak sejak pada Jumat kemarin. Dilansir dari laman Mehr News Agency, bom tipe ranjau yang meledak di dekat sebuah rumah di Sadr yang berada di wilayah timur Baghdad. Menurut beberapa laporan media lokal, bom tersebut tidak menimbulkan korban maupun luka dan hanya merusak beberapa bangunan. Ledakan kedua dilaporkan berasal dari sebuah granat di wilayah Al-Zafrania. Seperti ledakan pertama, tidak ada korban jiwa. Otoritas Irak belum merilis laporan lebih lanjut mengenai jumlah insiden tersebut. Fransiskus sedang tidak berada di area sekitar Baghdad saat ledakan itu. Di hari ketiga kunjungannya ke Irak, Fransiskus mendatangi kota Mosul yang pernah menjadi markas besar kelompok militan. Di sana ia berdoa di tengah reruntuhan dari beberapa gereja. Berdiri di tengah lapangan kota Mosul yang dikelilingi reruntuhan gereja, Fransiskus mendoakan semua korban dalam perang itu yang terjadi pada sejak ataupun terjadi di Irak sejak 2014. Negara ini negara penuh dengan nilai-nilai peradaban, dilanda serangan barbar yang menghancurkan banyak tempat ibadah, ucap Fransiskus. Ribuan Muslim, Kristen dan juga Yazidi secara kejam dimusnahkan oleh hal tersebut. Ada juga banyak orang yang kehilangan tempat tinggal mereka, ungkapnya. Sementara itu,